Hai guys, kali ini ketemu lagi kita di Dapur Ninoy dengan menu mie instan, dimana kita lihat hari ini adalah bahan-bahannya seperti tomat, ada juga cabai merah, cabai hijau. Di samping itu kita juga menyiapkan bawang putih dan juga bawang merah. Kemudian seperti kita ketahui, mie instan yang ada, kita kebetulan memakai Indomie karena menunya hanya satu, dan kita juga telurnya kita buat hanya satu saja. Sebenarnya kita memerlukan sayuran dalam hal ini, cuma kebetulan saya nggak mempunyai sayur di dalam kulkas. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara pembuatannya. Pertama-tama kita gabungkan bawang putih, bawang merah, beberapa siung yang kita lihat yang ada di sekarang ini. Kemudian kita ambil beberapa buah cabai hijau, demikian juga ada cabai merah, supaya kita ketahui bahwa ini akan kita, bahasa medannya, tumbuk atau kita giling sampai nanti secara halus. Nah, kita memakai alat menggiling seperti ini. Tenaga harus kuat ya guys, agar hasilnya nanti di hasil akhir menghasilkan hasil gilingan yang sangat halus, seperti yang nanti kita akan lihat bahwa gilingan ini nanti menjadi halus. Nah, sekarang kita lihat ini sudah halus, yang akan kita siap-siap untuk menggabungkannya dalam wadah penggorengan yang kita sediakan nantinya. Nah, sebelum kita melakukan penggorengan, Indomie tersebut terlebih dahulu kita rebus. Setelah kita panaskan, kita masukkan Indominya. Kita aduk-aduk juga nanti sebentar sambil menghabiskan Indomie yang ada sampai beberapa saat kita nanti dipanaskan. Nah, setelah itu guys, setelah panas dan agak lembut, kita buang kuahnya, kita saring sampai airnya habis sama sekali, dan kita letakkan di tempat semula sebelum nanti kita masukkan ke wadah penggorengan. Nah, setelah itu kita siapkan wadah penggorengan dengan memberikan sedikit minyak, sedikit juga boleh, banyak juga boleh, sedang-sedang saja juga boleh. Nah, pada saat kita mulai memanaskan, kita mulai memasukkan tadi bahan-bahan yang kita giling tadi ke dalam wajan yang telah kita panaskan tadi, sambil memasukkan beberapa bahan-bahan tadi. Kita siap-siap juga untuk melakukan penggorengan agar tercampur secara rata. Dengan tercampur secara rata, nantinya akan aromanya makin terasa, kita nikmatin. Nah, secara perlahan-lahan juga ini minyaknya mulai sedikit demi sedikit mulai berkurang sampai benar-benar, tapi jangan sampai habis ya guys. Kemudian kita masukkan telur satu buah tadi, sambil nantinya kita akan olah, kita goreng sampai dia benar-benar merata. Bisa juga merata, bisa juga enggak, tergantung daripada selera kita masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa minyaknya sampai lama-lama berkurang agar nanti hasilnya lebih baik. Nah, setelah itu kita tadi potong-potong tomat yang ada, kita gabungkan ke dalamnya. Seharusnya juga ada tadi kita buat sayur, bisa sawi atau sayur yang lain, supaya makin membuat sedap apa yang mau kita lakukan hari ini. Gitulah guys. Jadi dari tampak ini kelihatan sangat enak guys. Dan jangan lupa kita tambahkan air secukupnya, tergantung selera kita juga, apakah kita mau sedikit, sedang, ya sebaiknya sedang aja, jangan terlampau banyak-banyak supaya hasilnya juga lebih baik. Nah, sekarang kita masukkan mie instan yang tadi setelah kita rebus, yang telah kita dinginkan tadi. Kemudian kita olah kembali, kita kacau secara perlahan-lahan untuk menghasilkan percampuran antara bahan-bahan tadi dengan mie yang telah kita lakukan. Dan kemudian kita tambahkan bumbu yang bawaan dari mie instan tersebut, kita campurkan secara lengkap agar hasilnya lebih merata dan menghasilkan aroma makanan mie instan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita kembali lagi sampai airnya benar-benar mulai berkurang
dari yang telah kita tambahkan tadi. Kita olah kembali, kita kacau, dan kita tunggu hasilnya. Sudah siap dihidangkan guys. Sekarang kita tanyakan pada Vin yang akan merasakannya. Gimana Vin? Rasanya Vin? Enak banget rasanya. Mantap. Buatan papa itu rasanya enak banget.